Kisah Hikmah. Ada kisah nyata di Saudi kemarin terjadi. Sampai heboh. Dai-dai pun banyak mengangkat kisah itu. Kisah seorang dai dari Maroko. Orang ini, dai ini di Maroko, subhanallah dia mimpi. Rasulullah SAW datang kepada dia. Kisah nyata. Lalu berkata kepada dia, sesungguhnya ada seseorang tinggal di Mekah bernama Fulan. Sampaikan berita gembira kepada dia kalau dia termasuk ahli surga. Orang ini bangun kaget mimpi. Rupanya mimpi lagi hari kedua, mimpi lagi hari ketiga, sampai 3 kali dia mimpi. Karena 3 kali dia penasaran, dia ambil pakaiannya, dia beli tiket, berangkat langsung umroh. Tiba di Mekah dia ngobrol sama teman-temannya dai-dai yang dia kenal juga. Orang-orang saleh, Masya Allah, kelihatan ada jenggotnya, kelihatan wajahnya orang-orang saleh, Masya Allah. Bertemu mereka, lalu dia cerita sama teman-temannya, saya mimpi ada seseorang bernama Fulan bin Fulan dari suku ini, itu di Mekah. Dan Nabi SAW bilang 3 kali dalam mimpi saya, sampaikan dia termasuk ahli surga. Gimana nih itu? Ayo kita cari. Teman-temannya bantu cari, tanya sana, tanya sini. Setelah berapa hari berusaha, dan betul ditemukan ada orang bernama itu di salah satu, kalau kita RT lah ya, di Mekah. Datanglah mereka ke sana, lalu kemudian menanyakan kepada Pak RT-nya kalau kita ya, nanya, gimana nih, ada nggak sih orang bernama Fulan? RT itu RW itu kaget pada saat itu. Kenapa kalian cari? Kalian ini kelihatannya orang-orang soleh, kelihatan wajahnya, penampilannya orang-orang soleh. Ngapain cari orang ini? Ternyata orang ini buruk sekali di tengah-tengah masyarakat itu. Tapi Nabi SAW bilang dia termasuk ahli surga. Luar biasa itu. Maka kata orang yang dari Maroko ini, emang kenapa? Dia bilang kalian tidak layak bertemu sama orang ini ahli maksiat. Kalau ada orang yang paling buruk di tempat kami ini, dia orang paling buruk ini. Enggak sholat, enggak segala macam. Kata orang dari Maroko, tapi saya mau ketemu. Di mana rumahnya? Tunjuk rumahnya. Pergilah ke sana, Rika cerita. Udah tiba di sana, kemudian ketuk-ketuk itu dibuka semua orang ini. Keluarlah orang yang penampilannya, dari penampilan saya subhanallah kelihatan kayak orang buruk. Dia kaget, ada orang-orang cari dia, ada apa nih? Dia bilang, kenapa kalian cari saya? Kata orang dari Maroko, apakah kau Fulan bin Fulan dari suku ini? Dia bilang, iya. Dia bilang, saya mau menyampaikan berita dari Rasulullah SAW. Kaget orang itu. Rasulullah SAW? Berita apa? Dia bilang, saya si Fulan dari Maroko. Saya mimpi 3 hari berturut-turut. Rasulullah SAW menyuruh saya menyampaikan kepada kamu berita gembira kalau kau termasuk ahli surga. Kaget orang itu langsung tiba-tiba menangis. Saya? Kata dia, kata orang Maroko itu, iya. Demi Allah saya nggak bohong sama kamu. Saya datang dari Maroko jauh-jauh umroh ini hanya untuk bertemu dengan kamu menyampaikan itu. Dia bilang, demi Allah, akhi, orang itu bilang, tidak ada orang lebih buruk daripada saya di sini. Bagaimana bisa saya dapat jaminan itu? Kata orang Maroko itu, saya nggak pusing dengan itu. Cuma saya datang khusus untuk menyampaikan itu dan saya mau tahu amalan apa yang kau lakukan ini. Sampai 3 hari betul-betul saya mimpi Rasulullah suruh sampaikan sallallahu alaihi wasallam, berarti mereka termasuk ahli surga. Dia bilang, saya tidak ada. Kalau orang Maroko coba ingat. Hanya sampai dia ingat. Dia mengatakan, yang saya teringat sekarang, tetangga saya ini, tunjuk rumah sebelah. Tetangga saya ini adalah seorang janda yang punya 3 anak. Hidupnya susah. Waktu suaminya meninggal, nggak ada yang menaungi mereka. Maka semenjak itu, dan sampai hari ini demi Allah, saya sudah bertekad untuk memberikan setengah gaji saya. Jadi setiap terima gaji, saya kasih ke mereka setengah, sementara saya setengah. Tidak ada yang tahu kecuali saya. Sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata orang Maroko tersebut, itu amal. Memenuhi hajat saudaramu muslim tadi. Kata orang saleh ini, ayo segera ikut sama saya ke Masjid Haram. Segera taubat kembali kepada Allah, perbaiki amalmu. Ini luar biasa berita gembira. Orang itu ketakutan mengatakan, saya tidak layak ke haram sekarang seperti ini. Ini Mekah ini, bayangkan aja. Lalu kata orang Maroko, baik, siapkan dirimu. Dia bilang, dia siap-siap, dia mandi, dia bersih, dia pakai baju terbaik, lalu dia ikut ke masjid. Kata orang Maroko ini, begitu masuk masjid, nangis orang ini. Seperti orang yang masuk ke sebuah alam yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan luar biasa. Dia bilang, begitu masuk masjid, mulai sholat. Kata orang Maroko ini, nangis terus orang itu. Karena nangis, karena terusnya dia nangis, kami pun sampai nangis gitu. Dan subhanallah, setelah baca tilawah Al-Quran di rakaat pertama ruku, ya tidak sujud. Begitu sujud, kami bangun sama imam, dia masih sujud orang ini. Kami sujud lagi yang kedua, dia masih sujud. Kami berdiri rakaat kedua sampai terus, itu maghrib waktu itu. Setelah saya salam, habis salat maghrib, nanti saya sentuh dia jatuh sudah meninggal dunia. Allah tutup dengan husnul khatimah. Karena memenuhi hajat saudara muslim. Sayangnya teman-teman sekalian, kita Allahul Musta'an, semoga Allah maafkan kesalahan. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Hajatmu dipenuhi. Dan Allah tadi saya bilang kalau sudah membalas, Allah inna Allah atau Allah yarzuqu ma yasha'u bi'isa. Allah kalau kasih rezeki tidak pernah pakai perhitungan lagi.